Hindarilah orang-orang yang sial dan tidak bahagia. Kamu bisa mati yang muda akibat kesengsaraan orang lain. Kondisi emosional itu bersifat menular, sama seperti penyakit. Kamu mungkin merasa menolong orang lain yang sedang tenggelam, tetapi kamu hanya mempercepat bencana kamu sendiri. Pada tahun 1818, ada seorang wanita penghibur bernama Lola Montez. Pada tahun 1840-an, Lola pindah ke Paris dan bertemu seorang pria bernama Alexander Dujarrier, seorang kritikus dan pemilik media terbesar di Prancis. Alexander terpikat dengan Lola dan menjalani hubungan asmara hingga akhirnya mereka menikah. Alexander sangat mencintai Lola hingga apapun yang diinginkan Lola, ia penuhi tanpa berpikir panjang dampak ke depannya. Hingga pada suatu saat, kekayaan bisnisnya mulai berubah dan teman-temannya yang berpengaruh mulai menghindarinya. Suatu ketika, dia mengalami depresi berat karena mengalami pertengkaran dengan Lola dan menghina salah satu kritikus yang berpengaruh, Jean Baptiste, pada suatu pesta. Hingga akhirnya dia ditembak mati. Pada tahun 1846, Lola pindah ke Munich dan memutuskan merayu dan menaklukkan Raja Ludwig dari Bavaria. Sang raja terpikat oleh Lola dan mulai muncul di publik, menggandeng Lola, kemudian membelikan sebuah apartemen untuk Lola. Dan Lola menjadi kaya dalam waktu semalam. Seperti biasa, Lola mulai tidak tahu batas dan bertindak semena-mena. Tetapi sang raja tetap membela habis Lola dengan segenap hati. Dan bahkan Lola mulai ikut campur dalam bidang politik dan menjadi penasehat raja. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, rakyat Bavaria yang tadinya menyayangi raja sekarang terang-terangan tidak menghormatinya, dan akhirnya sang raja terpaksa turun takhta. Hingga pada tahun 1853, akhirnya Lola terpaksa pindah lagi ke California, di mana ia bertemu dan menikah dengan seorang pria bernama Pat Hull. Hubungan mereka bermasalah, sama seperti semua hubungan Lola yang sebelumnya, dan Lola meninggalkan Hull demi seorang pria lain. Hull mabuk-mabukan dan depresi berat yang berlanjut hingga kematiannya. Sebagaimana yang sering terjadi dengan infeksi, masalahnya baru muncul seiring waktu yang berlalu. Ketidakstabilan bawaan Lola Montez membuat kekasihnya gusar. Mereka mendapati diri mereka terseret ke dalam masalah Lola, tetapi kasih sayang mereka kepada Lola membuat mereka ingin menolongnya. Inilah titik penting penyakit mereka, karena Lola Montez sudah tidak bisa ditolong. Dia sudah memiliki pola masalah yang terlalu besar. Orang-orang yang sial di antara kita yang telah mengalami kesialan akibat ulah mereka sendiri yang tidak bisa mereka kendalikan berhak menerima segenap bantuan dan simpati yang kita berikan kepada mereka. Namun masalahnya, ada manusia yang tidak dilahirkan sial atau dilahirkan dengan penuh kebahagiaan, tetapi mengakibatkan kesialan atau ketidakbahagiaan sendiri akibat tindakan mereka menolong orang-orang seperti Lola. Memang bagus jika kita bisa menolong mereka, mengubah pola mereka, tetapi yang terjadi seringkali pola mereka lah yang akhirnya menyelusup ke dalam diri kita dan mengubah kita sendiri. Alasannya sangatlah sederhana. Manusia sangat rentan terhadap suasana hati, emosi, dan bahkan cara berpikir dengan orang-orang yang menghabiskan waktu dengan mereka. Pahamilah hal ini. Dalam kehidupan sosial, orang-orang yang bergaul dengan kamu itu sangatlah penting. Resiko bergaul dengan para penyebab infeksi adalah bahwa kamu akan membuang-buang waktu dan energimu yang berharga, dan kamu juga akan menderita. Jangan pernah meremehkan hal ini. Yang terpenting dari segalanya adalah jangan kasihani mereka. Jangan melibatkan diri kamu dengan mencoba menolong mereka. Si penyebab infeksi pasti tidak akan pernah berubah, dan kamu yang malah akan terinfeksi dan kamu yang akan berubah. Di sisi lain, infeksi sama-sama berlaku di sisi positif. Ada orang-orang yang menarik kebahagiaan kepada diri mereka sendiri dengan keceriaan mereka, semangat alami mereka, dan kecerdasan mereka. Mereka adalah sumber kesenangan dan kamu harus bergaul dengan mereka untuk berbagi kemakmuran yang mereka pancing kepada diri mereka sendiri. Teori ini berlaku kepada lebih dari sekedar keceriaan dan kesuksesan. Semua kualitas positif bisa mempengaruhi kita. Manfaatkanlah sisi positif emosi ini dengan sebaik-baiknya. Jika misalnya Anda seorang yang pelit, kamu tidak akan berubah sampai kamu bergaul dengan orang-orang yang murah hati dan dermawan. Jika kamu seorang pemurung, maka bergaullah dengan orang-orang yang ceria. Jika kamu orang yang cenderung menggemari isolasi diri, paksa dirimu berteman dengan orang-orang yang suka bergaul. Jangan pernah bergaul dengan orang yang memiliki kekurangan yang sama dengan kamu. Mereka akan memperkuat segalanya dan mencegah kemajuan dirimu sendiri. Bergaulah dengan orang-orang yang positif dan jadikan teori ini peraturan hidupmu. Maka kamu akan menerima lebih banyak keuntungan dibandingkan semua terapi yang ada di dunia ini.